Apakah Anda tahu One Piece terbaru ceritanya seperti apa? Cerita One Piece terbaru sedang berada di puncak ketegangan di Ark Elbap, dan beberapa kejutan besar baru saja terungkap. Ceritanya kini berfokus pada para ksatria suci, Goddess Knights, dan pangeran terkutuk, Loki. Pedang menyilang dua kejutan utama di alur terbaru. Kekuatan para ksatria suci terungkap, dua anggota elit pemerintah dunia ini memiliki kemampuan buah iblis yang unik. Saint Shepard Sommers memiliki kekuatan buah duri, Iba Nomi. Siapapun yang mencoba menyentuh targetnya akan dilukai oleh duri, dan rasa sakitnya akan bertambah sebanding dengan rasa sayang mereka pada target tersebut. Saint Rimoshifu Killingha memiliki buah naga mitos, model Kilin, Ryu Nomi, model Kirin, yang memungkinkannya untuk mewujudkan benda dari mimpi seseorang. Kekuatan ini sangat fleksibel dan berbahaya. Misteri pembunuhan Raja Harald. Di tengah kekacauan, Loki mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan kepada saudara tirinya, Hajrudin. Ia berkata, "Apakah kau benar-benar berpikir aku membunuh ayah karena aku menginginkannya?" Ini memicu spekulasi bahwa ada kebenaran besar di balik kematian Raja Elbap, dan Loki mungkin tidak bersalah seperti yang selama ini dikira. Rencana keji para ksatria suci. Tujuan mereka di Elbap adalah menculik anak-anak raksasa. Mereka memanfaatkan mimpi buruk anak-anak dan kekuatan Sommers untuk menciptakan kekacauan dan melukai siapapun yang mencoba menyelamatkan mereka. Sebuah rencana yang sangat kejam. Selain itu, alur cerita di Elbap juga semakin menguak sejarah kelam dunia One Piece, yang mengisyaratkan bahwa dunia ini mungkin adalah sebuah dunia pasca-apokaliptik yang telah hancur beberapa kali di masa lalu. Perlahan tapi pasti, petualangan ini semakin mendekati akhir dari kisah epik ini. Lanjut. Tentu, mari kita lanjutkan ke perkembangan paling baru dari Ark Elbap. Ceritanya sekarang sudah memasuki fase yang sangat menegangkan, di mana konflik besar yang sudah dibangun akhirnya meledak. Lampu putar mobil polisi Elbap menyatakan perang. Dua perkembangan besar baru saja terjadi yang mengubah segalanya. Loki bangkit dan memimpin. Pangeran terkutuk, Loki, akhirnya dibebaskan oleh Luffy dan Zoro. Setelah bebas, dia segera memimpin para raksasa untuk melawan pemerintah dunia. Deklarasi perang. Penatua Elbap, Jarul, secara resmi menyatakan bahwa Elbap menolak untuk tunduk pada pemerintah dunia. Ini menjadikan bangsa raksasa sebagai kekuatan pertama yang secara terbuka menentang pemerintah dunia dalam perang besar yang akan datang. Topeng komedi dan tragedi misi licik para ksatria suci. Di balik semua kekacauan ini, para ksatria suci memiliki tujuan yang sangat keji. Permainan kejam. Mereka menjalankan sebuah permainan sadis dengan menculik anak-anak raksasa. Tujuannya adalah untuk dijadikan tebusan agar Elbap mau tunduk. Tujuan tersembunyi. Lebih dari itu, misi mereka adalah memaksa para raksasa untuk menghancurkan sekolah dan perpustakaan mereka. Ini karena di sanalah tersimpan penelitian dari Ohara dan teks-teks kuno yang berisi kebenaran tentang kekosongan abad yang ingin dihapuskan oleh pemerintah dunia. Pedang menyilang dua pertarungan epik dan kilas balik masa lalu. Bab-bab terbaru juga menyuguhkan aksi dan pengungkapan emosional, Luffy versus Imu. Dalam perkembangan yang sangat mengejutkan, Luffy tiba di medan perang dan langsung menyerang Imu. Momen ini sangat dinantikan para penggemar, seperti pukulan ikoniknya di Sabaody. Masa lalu Gunko. Ada kilas balik yang mengungkap masa lalu kelam Gunko, salah satu anggota ksatria suci. Dia membunuh rajanya sendiri untuk menghentikan perang dan ternyata adalah anak dari anggota ksatria suci lainnya. Luka lama Brook. Dalam kilas balik itu juga terungkap bahwa Brook pernah ditikam di kepala oleh Gunko. Meskipun selamat, kejadian ini meninggalkan trauma psikologis yang mendalam hingga dia menganggapnya sebagai mimpi. Alur cerita di Elbap saat ini bergerak sangat cepat. Semua elemen besar mulai bertemu. Rahasia sejarah dunia, kekuatan ksatria suci, dan langkah awal menuju perang terakhir melawan pemerintah dunia. Apakah ada bagian tertentu yang membuatmu penasaran, misalnya tentang kekuatan para ksatria suci atau kisah masa lalu yang terungkap? Lanjut. Tentu, mari kita lanjutkan. Setelah deklarasi perang Elbap dan kemunculan Loki, alur cerita langsung memasuki babak baru yang lebih intens dengan ancaman langsung dan pengorbanan besar. Pedang menyilang dua titik kritis di Elbap, ancaman dan perlawanan. Cerita bergerak maju dengan beberapa peristiwa penting. Misi keji ksatria suci terungkap. Tujuan utama mereka adalah menghancurkan semua jejak pengetahuan. Saint Sommers menyandera 10 anak raksasa dan memberi ultimatum. Hancurkan semua sekolah dan perpustakaan Elbap, yang menyimpan risalah penting dari Ohara, sebagai bukti ketundukan. Ini adalah pukulan langsung bagi Nico Robin dan sejarah yang ingin dihapuskan pemerintah dunia. Gunko dan hubungan misterius dengan Brook. Dalam kekacauan itu, Gunko menunjukkan ketertarikannya yang aneh pada Brook. Dia memerintahkan Brook untuk menjadi budak musiknya. Namun Brook dengan tegas menolak,
menyatakan kesetiaannya hanya pada Luffy. Saat menendang Brook, Gunko memegang dadanya seolah kesakitan, memicu spekulasi tentang masa lalu mereka yang rumit. Robin dan Gaban melangkah maju, terprovokasi oleh ancaman terhadap pengetahuan Elbap. Nico Robin dan Skopper Gaban, legenda era Roger, secara bersamaan bersiap untuk bertarung. Robin bersumpah tidak akan membiarkan sejarah Ohara terulang, sementara Gaban yang marah siap menyelamatkan putranya, Colon, yang juga menjadi sandera. Awan dengan topan dua kehancuran dan ketakutan, senjata bayangan. Kekuatan para ksatria suci terbukti sangat biadab. Kekacauan mimpi buruk. Sen Kilingha menggunakan kekuatannya untuk mewujudkan mimpi buruk dari pikiran anak-anak. Para raksasa prajurit dikalahkan secara memalukan ketika mereka diserang oleh monster mimpi buruk yang berwujud istri mereka sendiri. Efek Duri, Somers. Saint Somers dengan kejam memanfaatkan kekuatan durinya untuk menyiksa para korban dan menyampaikan ultimatumnya ke seluruh Elbap. Naga kejutan besar, kekuatan Loki yang sebenarnya. Di tengah kekacauan, titik balik besar terjadi. Loki, sang pangeran yang terbuang, mengungkapkan transformasi buah iblisnya. Wujud naga mitos, Loki berubah menjadi naga hitam raksasa, sebuah zoan mitos yang sangat kuat. Menyelamatkan para sandera. Dalam wujud ini, Loki menyelamatkan anak-anak Elbap yang hampir dibawa ke kematian mereka, membuktikan bahwa ia bukanlah musuh seperti yang selama ini disangka. Kekuatan setara dewa, kekuatan ini membuatnya dianggap sebagai salah satu karakter terkuat di dunia One Piece dan menjadi kunci penting dalam perang melawan Imu. Bendera hitam, tengkorak dan tulang menyilang, dua perang terbuka melawan pemerintah dunia. Semua ini berpuncak pada peristiwa bersejarah. Kepala suku Jarul menyatakan bahwa Elbap secara resmi menjadi musuh pemerintah dunia. Ini menjadikan Elbap sebagai negara besar pertama yang secara terbuka menyatakan perang, menandai dimulainya konflik yang akan membelah dunia. Alurnya sekarang sangat cepat dan semua pecahan mulai bersatu. Apakah ada bagian yang paling ingin kamu ketahui lebih lanjut, misalnya tentang kekuatan Loki atau masa lalu Brook dan Gunko? Lanjut. Baik. Kita lanjutkan ke babak paling krusial di Elbap. Pertempuran melawan ksatria suci kini benar-benar memanas, dan alur cerita bergerak sangat cepat menuju konflik puncak. Pedang menyilang, dua pertempuran sengit melawan ksatria suci. Di chapter 1146, pertarungan besar dimulai. Para ksatria suci menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa, dan situasi menjadi sangat kritis bagi pihak Luffy. Gunko mendominasi. Gunko dengan brutal mengalahkan Nami, Jinbe, Brook, dan Usopp. Kekuatan buah panahnya sangat sulit dilawan karena bisa membelokkan serangan. Dan yang mengejutkan, Gunko memiliki kemampuan regenerasi seperti anggota pemerintah dunia lainnya. Penculikan Colon. Dalam kekacauan itu, tujuan utama Gunko tercapai. Dia berhasil menculik Colon, anak dari Skopper Gaban, untuk dijadikan sandera. Kekalahan Saul. Di sisi lain, Jaguar de Saul dikalahkan oleh Saint Somers. Sebelum pingsan, Saul sempat berbisik kepada Robin dan Chopper yang bersembunyi di rambutnya untuk tetap diam dan menyelamatkan anak-anak nanti. Ancaman mengguncang Elbap. Sementara itu, Sen Killingham berhasil mengalahkan para guru di Walrus School dan bersiap untuk menyiarkan pesan ke seluruh Elbap melalui transponder Snail raksasa. Mahkota rahasia Raja Harald mulai terungkap. Pertempuran ini juga mengungkap kebenaran besar tentang masa lalu Elbap. Saint Somers, dengan nada mengejek, mengungkap bahwa Raja Harald sebenarnya telah membuat kesepakatan dengan pemerintah dunia. Kesepakatan dengan pemerintah dunia, Somers mengungkap bahwa Harald telah setuju untuk menjadikan para raksasa sebagai tentara bayaran pemerintah dunia dalam perang besar yang akan datang. Inilah alasan mengapa Somers menyebut Harald mengacaukan segalanya, karena ia justru mendirikan sekolah dan perpustakaan yang tidak berguna bagi seorang prajurit. Misteri pembunuhan Harald. Pengungkapan ini memperkuat spekulasi bahwa Loki membunuh ayahnya untuk menghentikan rencana tersebut. Namun, Loki sendiri pernah berkata, "Apakah kau benar-benar berpikir aku membunuh ayah karena aku menginginkannya?" Yang menyisakan misteri apakah ada dalang di balik pembunuhan tersebut, mungkin ksatria suci sendiri. Bendera segitiga pada tiang puncaknya, Elbap menyatakan perang terbuka. Dengan semua yang terjadi, puncak dari konflik ini adalah keputusan bersejarah. Kepala suku Jarul secara resmi menyatakan perang terhadap pemerintah dunia melalui siaran ke seluruh penjuru Elbap. Ini menjadikan Elbap sebagai negara adidaya pertama yang secara terbuka melawan pemerintah dunia, menandai dimulainya perang besar yang selama ini dinubuatkan. Alur cerita Elbap saat ini adalah tentang bagaimana kebenaran masa lalu berbenturan dengan ancaman masa kini, dan bagaimana keputusan para raksasa akan menentukan arah perang dunia yang akan segera terjadi. Apakah ada bagian dari cerita ini yang paling membuatmu penasaran? Misalnya, tentang kekuatan Loki yang sebenarnya, atau misteri di balik pembunuhan Raja Harald? Lanjut. Tentu,
Mari kita lanjutkan ke babak paling krusial di Elbap. Setelah konflik memanas dan para ksatria suci mengeluarkan ultimatumnya, cerita bergerak cepat menuju titik balik yang dramatis. Api bab 1147, Robin dan Gaban angkat senjata. Di chapter 1147, tekanan mencapai puncaknya. Saint Somers memberikan ultimatum ke seluruh Elbap, hancurkan sekolah dan perpustakaan yang menyimpan risalah O'Hara, atau 10 anak raksasa yang disandera akan mati. Ini adalah pukulan telak bagi Robin, yang masa lalunya dihantui oleh kehancuran O'Hara. Robin dan Gaban bersiap bertarung. Melihat ancaman ini dan kekalahan Saul di tangan Somers, Robin yang marah dan Skopper Gaban, legenda era Roger, akhirnya turun tangan. Mereka bertekad untuk tidak membiarkan sejarah O'Hara terulang dan menyelamatkan anak-anak termasuk Colon, putra Gaban. Momen Gunko dan Brook. Dalam kekacauan itu, Gunko menunjukkan ketertarikannya yang aneh pada Brook. Dia memerintahkan Brook untuk menjadi budak musiknya. Namun Brook dengan tegas menolak demi kesetiaannya pada Luffy. Saat menendang Brook, Gunko memegang dadanya seolah kesakitan, memicu spekulasi tentang masa lalu rumit mereka. Naga transformasi epik Loki, chapter 1174. Lompatan besar terjadi di chapter 1174, yang berjudul Hal Terkuat di Dunia. Di saat-saat paling kritis, ketika anak-anak Elbap nyaris dibawa ke kematian, Loki akhirnya mengungkapkan transformasi buah iblisnya. Wujud naga hitam mitos, Loki berubah menjadi naga hitam raksasa, sebuah zoan mitos yang sangat kuat. Transformasi ini diklaim sebagai salah satu pengungkapan buah iblis paling mengejutkan sejak Gear 5 Luffy. Penyelamatan anak-anak. Dalam wujud raksasanya, Loki menyelamatkan anak-anak Elbap, membuktikan bahwa ia bukanlah musuh seperti yang selama ini disangka. Ia bahkan mengangkut puluhan raksasa di punggungnya, secara literal menghubungkan kekacauan yang terjadi di berbagai level Elbap. Kekuatan setara dewa, kemunculan kekuatan ini dinilai sebagai titik balik yang meratakan medan perang melawan Imu. Loki kini dipandang sebagai sekutu kunci dalam perang melawan pemerintah dunia. Bendera hitam, tengkorak dan tulang menyilang dua deklarasi perang dan peran Elbap. Elbap secara resmi menyatakan perang terhadap pemerintah dunia, menjadikannya kekuatan besar pertama yang secara terbuka melawan. Kepala suku Jarul menyatakan penolakannya untuk tunduk, mengutip ramalan Harley tentang perpecahan besar dunia. Ini menandai dimulainya perang besar dan memperkuat posisi Elbap sebagai sekutu penting Luffy dan para bajak laut dalam konflik terakhir melawan Imu. Alurnya kini sangat cepat dan semua pecahan mulai bersatu, dengan Loki sebagai antihero yang sempurna untuk budaya perang Elbap, dan Luffy yang mewakili sisi lain dari Dewa Matahari. Lanjut, tentu, mari kita lanjutkan ke titik paling puncak dari konflik di Elbap. Cerita bergerak sangat cepat dan sudah memasuki babak pertarungan epik yang selama ini dinantikan. Peringatan, konten ini berisi spoiler besar untuk chapter terkini One Piece. Pedang menyilang dua pertarungan puncak, Robin versus Gaban melawan Ksatria Suci. Di chapter 1148, pertarungan semakin memanas dan fokus pada aksi besar Robin serta kemunculan seorang legenda. Robin menyerang Somers. Melihat ancaman terhadap pengetahuan Elbap dan anak-anak yang disandera, Robin bertarung melawan Saint Somers. Dia bahkan berhasil mematahkan tulang punggung Somers, tetapi serangan itu tidak efektif karena keabadian Ksatria Suci. Robin yang cerdas sudah memperhitungkan ini dan bertujuan untuk membebaskan para sandera. Ketegangan puncak, di saat yang sama, para raksasa dipaksa tunduk. Ronja, salah satu anak yang disandera, dengan berani siap mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan sekolah dan perpustakaan Elbap. Kepala suku Jarul pun nyaris menyerah demi menyelamatkan nyawa anak-anak tersebut. Skopper Gaban menyelamatkan situasi. Di saat kritis, Skopper Gaban muncul dan mengubah segalanya. Dengan satu ayunan kapaknya, dia memotong lengan Saint Somers, dan dengan ayunan lainnya, dia melukai dadanya. Yang lebih penting, luka ini tidak sembuh, yang berarti Gaban memiliki cara untuk menembus keabadian Ksatria Suci. Kemunculan Gaban ini adalah titik balik besar, memberikan harapan bahwa keabadian musuh bukanlah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan. Naga Loki dan Luffy melawan Imu, chapter 1186 ke atas. Setelah chapter 1174 di mana Loki bertransformasi menjadi naga hitam raksasa dan menyelamatkan anak-anak Elbap, cerita melonjak ke konfrontasi yang lebih besar. Di chapter 1181, Luffy terlihat memakan banyak makanan untuk memulihkan kekuatan guna menghadapi ancaman yang sangat kuat. Puncaknya terjadi di chapter 1186, Luffy versus Imu dimulai. Luffy secara resmi bertarung melawan Rona Imu untuk pertama kalinya. Luffy mendaratkan pukulan kuat bercampur haki armamen dan Conqueror tepat di wajah Imu. Ini menandai dimulainya pertarungan, Dewa versus Iblis yang menjadi klimaks arc Elbap. Kelemahan Imu.
Meskipun Imu adalah raja dunia yang sangat kuat, tubuhnya tidak dirancang untuk berada di dunia luar, dan dia memiliki batas waktu. Saint Somers menyebutkan bahwa tubuh Imu tidak dapat bertahan di luar dan setiap detik sangat berharga baginya. Bahkan saat mendarat di Elbap, Imu sempat memuntahkan darah karena dunia bawah melemahkannya. Firasat kekalahan Luffy. Setelah memukul Imu, Luffy menyatakan bahwa dia tidak bisa membayangkan ada orang yang bisa mengalahkannya saat ini. Ini adalah kalimat yang sangat berbahaya dalam narasi, dan banyak yang memprediksi bahwa ini adalah foreshadowing untuk kekalahan Luffy demi meningkatkan tensi cerita. Namun, karena batas waktu Imu, Luffy mungkin hanya perlu bertahan cukup lama untuk memaksa Imu mundur ke Marijoa. Alur cerita saat ini berada di puncak ketegangan antara kekuatan luar biasa para ksatria suci dan Imu melawan tekad para pahlawan. Semua misteri besar mulai terungkap di sini. Apakah ada bagian dari pertarungan epik ini yang paling membuatmu penasaran? Lanjut. Tentu, mari kita lanjutkan ke puncak pertarungan yang sudah dimulai. Setelah pukulan epik Luffy di chapter 1186, semua mata kini tertuju pada bab selanjutnya yang akan menjadi titik balik besar. Jam pasir mengalir One Piece chapter 1187. Pertarungan, Dewa versus Iblis, dimulai. Chapter 1187 diperkirakan akan dirilis secara resmi pada 5 Juli 2026. Spoiler untuk bab ini diperkirakan beredar antara 1 hingga 2 Juli 2026. Chapter ini akan menjadi awal resmi dari pertarungan yang selama ini dinantikan, yang disebut sebagai pertarungan Dewa versus Iblis antara Luffy, Dewa Matahari Nika, dan Imu, Dewa Iblis. Bola kristal prediksi dan harapan untuk chapter 1187. Berdasarkan akhir dari chapter 1186, ada beberapa alur yang sangat mungkin terjadi. Sekutu tak terduga, Luffy dan Loki. Meskipun sempat bertikai di Arc Elbap, Luffy dan Loki kini memiliki musuh yang sama, yaitu Imu. Banyak yang memprediksi mereka akan bertarung berdampingan untuk sementara waktu. Misi Brook untuk menyelamatkan Gunko. Kilas balik Brook di chapter 1186 mengungkap bahwa Gunko, dulu Putri Shuri, adalah korban dari Imu. Brook meminta bantuan kru topi Jerami untuk membebaskannya dari es Ragnir, dan mereka setuju. Alur ini kemungkinan akan berlanjut. Luffy tanpa Gear 5. Kejutan besar di chapter 1186 adalah Luffy mampu melukai Imu dengan pukulan haki di bentuk dasarnya. Ini menimbulkan spekulasi bahwa Luffy mungkin akan menunjukkan penguasaan Gear 4 yang lebih baik tanpa langsung mengandalkan Gear 5. Fokus pada sayap bajak laut topi Jerami. Sebelum klimaks Luffy versus Imu, ada kemungkinan chapter ini akan memberikan sorotan lebih pada Zoro dan Sanji. Zoro ditugaskan untuk menghentikan Saint Somers di pelabuhan. Sementara itu, Sanji kemungkinan akan menghadapi Rain God Zaza, monster yang diciptakan Saint Killingham untuk menculik anak-anak raksasa. Tanda peringatan dua pertanda kekalahan Luffy. Meskipun semangat pertarungan memuncak, ada firasat kuat bahwa ini mungkin bukan akhir yang manis bagi Luffy. Beberapa analis menunjukkan bahwa pernyataan Luffy di akhir chapter 1186, saat ini, aku tidak bisa membayangkan ada orang yang bisa mengalahkanku, terasa sangat berbahaya dalam narasi. Ini dianggap sebagai foreshadowing kekalahan Luffy untuk pertama kalinya sejak ia mengaktifkan Gear 5 melawan Kaido di Wano. Imu adalah antagonis terakhir yang dibangun selama bertahun-tahun, dan mustahil baginya untuk dikalahkan di Arc Elbap. Perisai dua jalan keluar, batas waktu Imu. Namun, kekalahan Luffy bukan berarti Elbap akan jatuh. Alur cerita sebelumnya telah menetapkan bahwa tubuh Imu tidak dirancang untuk berada di dunia luar dan dia memiliki batas waktu yang ketat. Bahkan saat mendarat di Elbap, Imu sempat memuntahkan darah karena dunia bawah melemahkannya. Skenario yang mungkin terjadi adalah, Luffy dan Loki berhasil bertahan cukup lama melawan Imu sampai batas waktunya habis, memaksa Raja Dunia untuk mundur ke Marijoa. Dengan cara ini, Oda bisa menunjukkan bahwa Luffy masih harus berkembang lebih jauh, tetapi Elbap tetap selamat untuk saat ini. Lanjut. Read 11 Web Pages. Tentu, kita lanjutkan ke pembahasan untuk chapter terbaru yang sangat dinantikan. Pertarungan antara Luffy dan Imu yang sudah dimulai di chapter sebelumnya, sekarang menjadi fokus utama. Kalender jadwal rilis dan spoiler chapter 1187. Untuk mempersiapkan diri, penting untuk mengetahui jadwalnya. Chapter ini akan dirilis secara resmi pada 5 Juli 2026, sementara bocoran, spoiler, diperkirakan muncul mulai 1 hingga 2 Juli 2026. Tanda tegangan tinggi apa yang diperkirakan terjadi di chapter 1187. Dengan akhir yang dramatis di chapter 1186, di mana Luffy berhasil mendaratkan pukulan pertamanya ke wajah Imu, ada beberapa alur besar yang sangat mungkin terjadi di chapter ini.
Pertarungan, Dewa versus Iblis, dimulai. Ini akan menjadi awal resmi dari pertarungan yang dinantikan antara Luffy dan Imo. Banyak yang memprediksi Luffy akan segera menggunakan Gear 5 untuk bisa bertarung setara dengan Imo, dan kita mungkin akan melihat sekilas kekuatan sebenarnya dari penguasa dunia itu. Misi para, sayap, bajak laut. Pertarungan belum hanya terpusat pada Luffy. Roronoa Zoro diperkirakan akan menghadapi Saint Somers di pelabuhan, sementara Sanji kemungkinan besar akan bertarung melawan Rain God Zaza, monster yang diciptakan oleh Saint Killingham untuk menculik anak-anak raksasa. Nasib Gunko dan kilas balik Brook. Janji Brook untuk menyelamatkan Gunko, yang kini terperangkap dalam es, dan misteri di balik masa lalu mereka yang kelam di kerajaan Esperia, kemungkinan akan terus diungkap seiring pertarungan berlanjut. Detektif dua teori besar, peran Shanks. Di luar pertarungan yang sudah pasti, ada satu teori yang sangat kuat dan bisa saja terungkap atau mendapat petunjuk penting di chapter ini, yaitu tentang Shanks. Beberapa analis percaya bahwa Shanks selama ini memiliki agenda rahasia yang berhubungan dengan warisan Jai Bao. Topi jerami sebagai simbol warisan. Pemberian topi jerami kepada Luffy bukanlah hadiah biasa, melainkan sebuah transfer warisan dari Jai Bao yang disadari sepenuhnya oleh Shanks. Manipulasi pemerintah dunia. Pertemuannya dengan Vive Elders mungkin adalah bagian dari permainan catur besar untuk mengelabui pemerintah dunia, sementara ia diam-diam mempersiapkan pemberontakan. Kunci perang terakhir. Chapter 1187 bisa menjadi momen di mana Shanks akhirnya bergerak secara terbuka untuk memicu perang besar melawan Imo, mungkin dengan menghubungi Luffy untuk memberikan semua kebenaran tentang Jai Bao, Imo, dan peran yang harus dimainkan oleh topi jerami. Dengan semua potensi ini, One Piece Chapter 1187 benar-benar menjadi salah satu chapter yang paling dinantikan dalam sejarah seri ini. Apakah ada dari prediksi ini yang paling kamu tunggu?